Baik, kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kami akan coba memberikan presentasi ini pelan-pelan aja ya. Artinya karena ini kadang-kadang berat ini presentasi ya, kadang-kadang mudah itu kira-kira ya. Ya, tapi menurut saya ini tidak ada masalah sebenarnya dalam presentasi ini ya. Baik, Ibu dan Bapak yang hormati, ya sadar atau tidak sadar kita sudah masuk dalam era digital ya. Manfaat fasilitas ini tentunya sudah pasti positif ya, akan terus bertumbuh ya, berlipat dua setiap 2 tahun, kata hukum Moore ini ya. Bahkan bertumbuh secara eksponensial ya dalam penggunaan organisasi maupun masyarakat. Jadi Pak Ketua Wahidin tadi sudah menyampaikan beberapa contoh, dan itu memang bukti yang sangat nyata ya, yang nggak mungkin kita bantah itu ya, nggak mungkin kita bantah itu ya. Digitalisasi berarti apapun, baik suara, tulisan maupun video, dokumen atau gambar dapat dikonversi dalam bentuk digital di komputer atau telepon pintar, sehingga setiap orang bisa memperoleh nilai dan dapat menikmatinya. Ini memang yang kita rasakan saat ini. Jadi teknologi ini sudah ada di mana-mana. Saya kira Ibu dan Bapak tidak ada satupun dari kita yang bisa lepas dari smartphone ya, HP ya. Ada yang 2, ada yang 3 barangkali mereka punya ya. Penduduk dunia saat ini ada sekitar di atas 7,5 miliar ya. Tetapi HP yang berat sudah di atas 7-8 miliar ya. Itu artinya atau yang punya. Kan saya ada 2, saya mungkin Pak Wahidin yang 2 atau 3 barangkali ya. Transformasi digital ini juga membantu orang, memberi petunjuk bagaimana mewujudkan apa yang diinginkannya, tinggal tulis dalam bisnis. Digital memberi jurus yang pasti, bahkan berjalan mencapai keunggulan daya saing ataupun menjadi hebat. Tentunya kita di negara ini banyak pemain UKM, tinggal kutak-atik komputer ya, tanpa konsultan kita bisa dapat inspirasi baru untuk menyesuaikan dengan keinginan konsumen tadi. Saya melihat juga ya di organisasi IKPL ini saya sengaja, Pak Ketua Pak Bambang ini saya tulis sendiri nih ya. Saya pikir apa IKPLN? Saya terpikir begini. Dan punya knowledge ya, siapa yang bisa mengalahkan orang PLN saat ini? Nggak ada. Dalam knowledge di PLN kita cuman sebetulnya ya. Dan PLN ini besar, IKPLN besar ya. Kemarin saya tanya Pak Wahidin berapa, ada katanya yang aktif sekitar 47.000 ya. Itu luar biasa sebetulnya ya. 47.000 ini ya, nanti pada akhir presentasi akan saya jelaskan ya. Kalau kita bentuk komunitas ya, komunitas baru, itu menjadi bisnis yang sangat luar biasa sebetulnya ya. Kita kalau boleh ini kita bentuk sebuah komunitas baru ya, berupa supaya meningkatkan ini network effect itu ya, dan itu berguna bagi para pegawai kita dan juga para mantan anggota PLN ya, bisa melakukan berbagai hal berbisnis di sana ya. Network effect ya, itu kata kuncinya kalau sudah bicara masalah digitalisasi ya. Nanti kami jelaskan teori network effect itu seperti apa dia. Kemudian ada satu hal yang perlu saya garis bawahi lagi, pandemi COVID-19 ya hanyalah mempercepat proses berlangsungnya transformasi digital, bukan itu penyebabnya ya. Ini banyak juga orang kita salah menganggap bahwa penyebab daripada transformasi digital itu karena ada COVID. Enggak. Sebelum COVID juga sudah kita rasakan kehadiran digital tadi itu. Tetapi memang datang COVID mempercepat itu. Sehingga boleh dikatakan, saya bisa katakan di beberapa buku pun tidak ada pandemik COVID-19 ya. Ada atau tidak ada ya COVID ini
atau COVID-19 ini ya, revolusi industri 4.0 atau transformasi digital akan tetap bergulir dan bergulir dan bergulir ya sesuai dengan hukum Moore yang ada di sini ya. Akan secara eksponensial nanti penggunaannya ya. Transformasi digital seperti saya sampaikan tadi akan berjalan ya terus ya, jembatan ini ya. Tidak ada yang bisa menghalang ini. Sama dengan revolusi 4.0 ya. Tidak ada. Mulai dari revolusi industri yang pertama sampai dengan keempat saat ini tidak ada yang bisa menghalangi itu ya. Akan jalan terus ya. Sampai kita berjalan dengan tol tanpa hambatan ya. Sama halnya dengan revolusi industri 4.0 juga ya. Malahan dipercepat. Tahun 2035 ya, kesimpulannya kalau saya bilang bahwa transformasi digital maupun transformasi digital maupun revolusi industri 4.0 ya, itu adalah mutlak, absolut, pasti ya, keniscayaan katanya, tidak mungkin ditunda ya, tidak mungkin ditunda, tidak ada yang bisa menghalangi, ini akan jalan terus ya. Nah, itu dia kira-kira ya. Sehingga apa yang disampaikan Pak Wahidin tadi sudah sejalan dengan ini. Tidak ada yang bisa menghalangi ini. Banyak perusahaan-perusahaan seperti Giant tadi sudah disampaikan ya. Mereka terlena, lupa ya melakukan perubahan-perubahan dalam organisasinya ya. Mereka menjadi Ini tadi sudah disampaikan ya oleh Ibu. Tapi apa makna digitalisasi bagi kita seharusnya? Manusia ingin nyaman dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi, kecepatan dan kelancaran. Jadi kata kuncinya sebetulnya kalau bicara transformasi digital masalah peningkatan produktivitas ya. Kemudian ada efisiensi ya, kemudian kecepatan ya. Kecepatan yang cepat sudah pasti mengalahkan yang lambat. Itu udah pasti itu ya. Kemudian biasanya ya, ini biasanya tidak semua. Yang lambat itu biasanya adalah yang besar. Seperti korporasi-korporasi besar, seperti tempat kita yang lama di PLN itu besar. Tetapi saya tidak menuduh itu lambat ya. Kita sendiri yang menilai itu ya. Bagaimana kecepatan mereka berubah itu ya. Yang pasti ya, yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Poinnya umumnya yang lambat itu adalah yang besar organisasinya, sehingga perlu dibantu bagaimana supaya mereka lancar ya. Karena bicara transformasi digital ya, kata kuncinya adalah di masalah kecepatan. Cepat, semua orang mau cepat ya, tidak ada yang bisa lambat ya. Selain itu produktivitas ya, produksinya bagaimana dia ya. Dan ini sudah diakui produktivitas ini ya sejak revolusi industri yang pertama sampai keempat itu bicaranya produktivitas. Di Inggris sebelum ada revolusi industri yang pertama mesin ditemukan, produktivitas negara itu orang per orang sangat sedikit sehingga rakyatnya tidak begitu makmur. Tapi begitu ada revolusi industri yang pertama itu langsung mereka makmur itu ya. Begitu seterusnya atau revolusi industri yang kedua bicara itu listrik, produktivitas meningkat dan seterusnya ya. Dengan bentuk bantuan digitalisasi hidup kita menjadi lebih mudah. Itu sudah rasakan saat ini bagaimana ya. Tidak ada lagi yang sulit bagi kita ya. Kita selalu mendapatkan harga yang murah, misalnya taksi online ya, belanja online, semua murah. Tidak ada yang mahal lagi ya kalau dengan dan tidak ada lagi macam-macam harga ya, semua sangat berkompetisi ya. Kita hanya perlu mengetahui cara memanfaatkan dan saling beradaptasi ya. Adaptasi di tulisan kami di Kompas 2 minggu yang lalu sudah bicara kunci transformasi digital itu adalah masalah diadaptasi. Teknologi digital menjawab permintaan kita, sekaligus kita mengikuti proses kerja teknologi itu mudah dilaksanakan dan tidak sulit ya. Nah, ini yang selalu salah bagi sebagian masyarakat ya, terusnya para korporasi juga menilai bahwa digital itu adalah sulit. Ternyata tidak ya.
Kenapa saya katakan mudah? Lihat aja supir Gojek, supir Grab ya, bagaimana mereka menggunakan aplikasi itu tidak pernah disekolahkan ya. Tidak pernah diajari itu. Belajar sendiri, selesai dia. Dapat menggunakan itu untuk cari uang ya. Sehingga boleh dikatakan mudah dilaksanakan dan tidak sulit ya. Hidup menjadi mudah ya. Kita lihat yang saya sampaikan tadi, pengemudi Gojek, Grab ya, mereka sangat mudah menggunakan teknologi digital untuk mencari nafkah. Nah, bagaimana kita? Ya, menurut saya kita ini pendidikannya menurut saya lebih jauh, kita lebih hebat dari mohon maaf ini ya, supir Grab dan supir Gojek itu. Kenapa kita tidak bisa menggunakan itu, mendapatkan uang? Ya, pasti kita lebih hebat dari mereka sebetulnya. Karena itu sebenarnya bisa kita gunakan ya. Sebaliknya mereka menghidupi kita dengan pesanan kita, ya. Kita menghidupi mereka melalui pesanan kita. Tidak ada kesulitan memesan Gojek. Saya kira tidak ada ya. Taksi daring ataupun transformasi digital lainnya. Ya. Teknologi digital menciptakan, saling membantu. Hidup menjadi, kesimpulannya, hidup dengan transformasi digital. Hidup menjadi mudah, menjadi Gojek dan Grab menggunakan teknologi. Penjelasan di berbagai instansi selalu kami memberikan ya masalah kemudahan dari penggunaan digital. Ini saya singgung sedikit ini mengenai yang keempat ya, mulai dari yang pertama saya sudah cerita tadi ya, pada tahun 1700 ya, revolusi industri yang kedua, listrik ya, ini semua membawa kemakmuran ini ya. Kemudian mesin hitung komputer, revolusi industri yang ketiga, dan saat ini kita sudah bicara masalah artificial intelligence ya, dan nanti diperkirakan ya 2035 apa yang disebut dengan singularity ya. Singularity itu artinya kita tidak diperlukan lagi secara langsung, tetapi sistem atau komputerisasi dengan komputerisasi bisa saling membantu, saling memberikan untuk menjalankan sistem mereka ya. Kita nggak perlu khawatir masalah revolusi industri ini atau transformasi digital ini, karena ini adalah opportunity ya. Ini adalah kesempatan sebetulnya. Kesempatan untuk kita meningkatkan produktivitas kita dan juga efisiensi ya. Dan harus kita ingat lagi Ibu dan Bapak, setiap revolusi industri menciptakan lapangan kerja baru, karena setiap penemuan teknologi baru, new technology selalu akan menciptakan lapangan kerja baru. Kita lihat bagaimana Gojek dan Grab ya, di Jakarta katanya ya, setelah adanya Gojek ini ya, banyak lapangan kerja ya yang muncul ya, dan mereka tidak ada lagi pengangguran menurun ya. Oleh karena itu boleh dikatakan teknologi yang baru ini akan membawa kemakmuran di antara kita ya. Kita pun sebetulnya warga IKPLN menurut saya bisa memanfaatkan itu dengan bagus ya. Nah, sekarang kita lihat dulu apa yang ada di sekitar kita ya. Kalau ada beberapa buku menyatakan ya tanda-tanda ke depan ya yang akan kita hadapi ke depan akan selalu meningkat, bahwa ketidakpastian pasar itu akan terus bergejolak ya. Bukan dia aja kalau gitu nampak tidak jelas lagi ya. Arus modal juga bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam sekejap ya. Dan intinya lagi kita berkembang di era digital, itu dia. Kita berkembang di era digital inilah yang kita hadapi teknologi saat ini ya. Mulai dari internet, algoritma, big data, cloud computing ya, kemudian digital teknologi, data science ya, kemudian platform ya, machine learning. Ini semua alat-alat yang sudah kita gunakan ini ya. Cuma kita tidak sadar ya.
Kita tidak sadar bahwa di hadapan kita, di depan kita, di HP kita yang sudah kita gunakan setiap saat ini, ya, memesan taksi, ya, kemudian juga memesan tiket, ya, semua ini sudah Yang kedua, kita tidak sadar juga bahwa peralatan ini semua menghasilkan big data, ya, atau data besar, ya. Apa itu? Berupa gambar-gambar, foto-foto, di mana ibu dan bapak berlibur, di mana bapak ibu makan yang enak, itu lagi selalu di posting ini, ya. Itu semua big data, ya. Video-video adalah big data, ya. Karena itu kita tidak sadar sebetulnya membuka ini adalah dalam rangka apa? Tentunya menjadi sebuah peluang bisnis bagi provider yang menyiapkan itu tadi. Data itu akan disimpan, akan mereka gunakan ini menjadi bagian untuk melihat tren dunia kemana dia itu kira-kira. Ya, jadi data-data yang keluar dari peralatan-peralatan yang kita miliki tadi, dari smartphone, ibu dan bapak yang selalu posting misalnya lagi sport jalan kaki, lagi main golf, ya, lagi di restoran, lagi di Bali dan lain sebagainya, ya, itu semua big data menjadi tren dunia, ya, yang bisa digunakan oleh korporasi untuk menentukan arahnya. Bisa juga digunakan oleh para entrepreneur, ya, wirausahaan untuk menentukan apa yang langkah, ya, sehingga ke depan misalnya tahun 2024, 2023 udah tahu warna baju yang tren seperti apa dia. Udah tahu dia kemana arahnya perputaran orang-orang bepergian, sudah bisa diperkirakan, ya. Sudah tahu dia jenis kacamata yang pas untuk kita, ya, potongan rambut dan lain sebagainya, model baju, ya, model-model mobil yang keluar. Mereka sudah bisa mendeteksi ini dari mana mereka tahu itu? Dari postingan-postingan kita, ya. Mereka akan bisa melihat tren dunia kemana dia itu kira-kira. Memang ini luar biasa sebetulnya kalau dibacanya mengenai big data itu. Sehingga saya beruntung sekali, ya, karena saya sejak tahun 2007, ya, sudah saya mulai itu mempelajari big data, ya. Dan memang memahami transformasi digital dan juga memahami artificial intelligence, memahami cloud computing, memang basisnya itu ada big data, ya. Sederhana pemahaman big data, sumbernya dari mana, ya, siapa itu dari smartphone, dari email, dari foto-foto yang kita kirim tadi itu. Itulah yang menjadi sumber big data ke depan, ya. Dan saat ini sudah kita laksanakan itu. Nah, karena seperti saya gambarkan tadi, dunia ini sudah terhubung, ya, satu sama lain, ya, sehingga produksi data itu menjadi besar sekali. Itu yang sebutnya big data tadi, ya, yang kita kita posting, apakah itu lewat smartphone, ya, apakah lewat email dan lain sebagainya, ya, itu menjadi bagian yang penting, ya. Yang kedua, big data, ya, tahu tentang diri kita. Ini saya ulang lagi, ya, big data tahu tentang diri kita. Ini luar biasa, ya. Big data itu tahu tentang siapa Pak Pontas, berapa uangnya di bank, ya, tanahnya di mana dia, itu kira-kira, ya. Big data tahu bagaimana pola hidupnya Bapak Wahidin, ya. Di mana sering mungkin ada karaoke, di mana sering misalnya bepergian, pergi ke mana, itu kira-kira makan di restoran mana, belanja di mana. Itulah kelebihan big data tadi itu, ya. Karena dia mendeteksi berbagai hal, ya, berapa pajak kita, telepon yang kita gunakan, listrik yang kita gunakan, transaksi kita, itu semua bisa deteksi orang per orang. Sehingga ada beberapa buku menyatakan yang ini, big data itu tahu tentang kita, saya, udah pasti tahu dia. Ya. Itu sisi yang mungkin sedikit membahayakan kita, tetapi ini yang sering diributkan orang, ya. Privasi saya terganggu katanya gitu. Tetapi kita mau kemana saat ini? Tidak bisa lagi. Kita harus bicara apa kalau masalah itu, karena pengaturannya tidak bisa dilakukan oleh negara saat ini penggunaan big data tadi. Big data ini saya sampaikan ini luar biasa pengaruhnya, ya. Nah, inilah dan semua tadi alat-alat tadi
apakah itu smartphone, apakah itu misalnya artificial intelligence, apakah itu cloud computing, bicaranya adalah masalah big data tadi itu ya. Sehingga pada kesimpulannya ya ada juga yang memberi, tapi di sisi lain ada memberi informasi aktivitas dunia. Ya ini pun bagus ya. Semua informasi saat ini bisa kita, dan yang paling bagus ini adalah menjadi produktif dan efisien. Ini satu yang perlu kita pegang ini. Kalau kita IKPLN mau maju ini organisasi ini, kita harus masuk di sini. Ya. Bagaimana kita meningkatkan produktivitas ya organisasi ini ya, dan juga mungkin anggota-anggota yang ikut di dalam organisasi ini, kalau ada usaha ya bisa meningkatkan produktivitasnya dan lain sebagainya. Ya. Di lain pihak, buku yang lain menyatakan a brave new world ya, data driven world. Ini pun luar biasa ya. Dunia saat ini sangat berani ya, sehingga dikatakan di sini we now live in big data and digital era. Kita sudah hidup di sana ya. Kita aja mungkin tidak sadar bahwa memang sudah hidup. Ada dunia yang baru ya. Kita lihat ibu dan bapak bagaimana mereka yang secara spontan menyampaikan sesuatu di dalam media sosial dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri memang yang pertama. Kemudian dunia ini sudah digerakkan data ya. Karena apa? Memang kita secara tidak sadar sudah memproduksi data yang begitu sehari-harinya. Mungkin dalam ruangan ini, di ruangan ibu dan bapak ya sudah kirim gambar, pagi tadi berapa biji ya kirim juga video-video, percakapan WA dan lain sebagainya. Itu big data yang sudah pasti itu sudah ditangkap oleh beberapa provider ya, yang bisa menggunakan, bisa mendeteksi ya, kemana tren-tren bisnis ke depan yang akan terjadi itu. Nah, yang akan menurun ke depan ini, yang selain dari yang meningkat tadi itu, yang harus kita ketahui juga ya, apa itu yang akan menurun ya. Cara kita yang tradisional untuk beradaptasi dengan perubahan itu akan menurun itu ya. Tidak ada yang lambat istilahnya itu ya. Kita akan coba berubah itu ya. Kemungkinan sumber keunggulan kompetitif tradisional seperti yang kita selalu bilang masalah tangible asset ya sudah berubah menjadi intangible asset ya. Kemudian yang akan menurun itu pola pikir manajerial tradisional ya. Mungkin saya pun termasuk kategori itu dulu ya tradisional cara berpikirnya ya. Tapi sekarang sudah harus adaptasi kita ya. Mau tidak mau kita harus masuk ke sana itu. Nah, kemudian kalau tadi alat-alat yang ini ibu dan bapak rumit ini ya rumit ini ya, orang-orang pintar saat ini enggak, yang rumit tadi ini kita sederhanakan aja. Apa itu? Hanya beberapa aja dari yang sekian banyak sebetulnya ya alat-alat tadi itu, mereka bilang kategorikan hanya 5 bagian penting aja. Itu apa itu? Yang pertama, mobile smartphone. Itu HP yang bapak pegang itu ya, HP yang ibu pegang ya, HP yang sahabat gunakan setiap hari, memposting berbagai hal, itu sangat powerful ya. Cuma sayangnya di Indonesia ini kita ya belum menggunakan itu secara optimal. Semua bisa dilakukan di sana sebetulnya ya. Itu seperti saya sampaikan tadi, penduduk dunia saat ini sekitar 7,5 miliar, tetapi HP yang beredar sudah hampir 8,5 miliar. Itu luar biasa. Dan ini akan menaik secara eksponensial ya. Sosial media, saya kira tidak ada di antara ibu dan bapak yang tidak masuk di Facebook ya, tidak ada yang tidak masuk di Instagram ataupun di Twitter dan lain sebagainya ya, atau di grup-grup lain. Saya kira nanti kita ini Pak Wahidin ya dan Pak Pratono, kita harus membuat sebuah sosial media khusus untuk IKPLN, karena itu akan menjadi bagian ya keunggulan dasar yang kita bisa cari uang dari sana. Nanti saya cerita bagaimana cara dapatkan uang dari sana. Big data ya. Big data sudah saya cerita tadi, produksi semua yang kita hasilkan sehari-hari itu ada big data ya. Yang kita hasilkan, baik transaksi di bank misalnya, di ATM ya, transaksi di mall, transaksi di mana aja, itu sudah. Makanya yang dilakukan oleh si Alibaba adalah mendeteksi atau mencatat semua transaksi. Untuk apa? Untuk mengetahui sebetulnya pola ya, cara berbelanja orang, kemudian mengetahui apa yang diperlukan oleh orang-orang
supaya bisa dia mengatur ini semua, memanage, mengelola keperluan orang-orang dalam dunia ini ya. Kemudian cloud computing, saya kira ini server yang selama ini ada sudah menjadi sentralisasi dia ya, perhitungan berbagai hal yang dilakukan oleh Gojek itu semua ada di cloud computing yang bisa mendeteksi tarif daripada Gojek yang kita pesan itu beda pada saat jalan senggang maupun lagi sibuk ya. Kemudian internet of things, saya kira ini sudah ya menjadi otomatisasi ya yang perlu kita waspadai. Ini sudah akan muncul ke depan. Otomatisasi PLN seharusnya sudah harus supaya efisien dia ya, karena dengan menggunakan internet of things secara online akan dipantau operasionalisasi semua pembangkitnya, apa yang harus dilakukan dan tidak menunggu berbagai waktu ya, sehingga bisa kita mengalami kerugian ya. Ibu dan Bapak, dari hasil ini semua yang dari ini dikerucutkan lagi ya. Dari hasil ini semua dikerucutkan lagi yang saat ini terakhir adalah yang disebut dengan transformasi digital tentunya ya. Karena transformasi digital inilah yang bisa mengubah dunia ini ya, korporasi maupun institusi mau lembaga, Anda juga, Ibu dan Bapak juga, masyarakat dan juga ya. Tapi pada akhirnya nanti ya ada yang di sini dikatakan ya, siapa yang menguasai dunia adalah orang-orang yang menguasai artificial intelligence. Artificial intelligence jangan digambarkan seperti hanya robot doang, enggak, itu terlalu secuil. Artificial intelligence bisa mengganti para direktur juga nanti ya, pola kerjaan seperti apa. Itu sangat luar biasa ya. Kalau gitu manusia nanti jadi apa? Itu jangan khawatir, akan ada pekerjaan baru. Pekerjaan baru misalnya seperti apa dia? Menjadi analitik dan lain sebagainya. Ini sering menjadi bahan diskusi kita, mana nanti sebetulnya tidak ada masalah ya. Akan tercipta pekerjaan baru nanti kalau teknologi yang baru dia. Nah, Ibu sampaikan tadi ya, mengenali ini semua ya, mulai dari dunia yang ini tadi, kemudian kita mau masuk mengetahui ini semua ya, kita harus sedikit paham dulu big data. Apa itu big data? Ini joke ini Pak Wahidin ya, di sebuah organisasi ya. Ketika Bos mau membuat sebuah mau menerapkan implementasi big data, ditanyai semua anggota-anggotanya, stafnya, apa big data definisinya. Dari 35 interviews ya, ada 35 different answer, berbeda itu ya. Sehingga ini perlu disamakan dulu ya, pemahaman itu. Apa itu big data? Dan apa ada batik yang mau direndam nggak? Data besar, data raksasa itu. Big data adalah fondasi, saya sampaikan tadi ya, dari semua mega trends yang akan terjadi hari ini, besok, lusa, dan yang akan datang. Ya, dari sosial media ke telepon genggam, ini bicaranya nih, produksinya nih, ya, cloud computing, sampai pada permainan game. Ya. Nah, satu hal yang perlu ini dasar semua keputusan baik bisnis maupun politik makin tepat karena ada data yang tersedia. Data ini ya bisa dibeli atau juga dikumpulkan sendiri. Pengumpulan data makin mudah karena perkembangan industri digital. Karena industri digital tadi itu memproduksi tadi itu ya. Nah, kalau begitu kita coba lihat dulu. Nah, di dalam terminologi ilmu data ya, ada dua jenis data yang disebut dengan data berstruktur, structure data ya, traditional relation database. Ini sudah banyak ini ya, itu yang di Excel Ibu dan Bapak ya. Ya misalnya penjualan ya, produktivitas ya, jumlah pegawai sudah ada di Excel, sudah. Ini gampang ini ya, small data ini ya. Itu yang disebut small data, sifatnya adalah pasif ya. Tidak bertambah dia kecuali diisi secara manual ya. Tetapi yang kita bicarakan untuk mengetahui yang menjadi produksi daripada transformasi digital yang kita bahas tadi itu ya, adalah unstructured data. Apa itu unstructured data itu ya? Yang dokumen-dokumen
ya, yang Anda ibu bapak kirim itu, ya. Kemudian customer service record, ya, itu termasuk kalau ada transaksi. Jangan salah ibu dan bapak melihat transaksi Anda setiap saat itu, baik kartu kredit, penjual beli sesuatu di mall, beli sesuatu di Indomaret, itu transaksi udah direkod itu semua itu, ya. Itu menjadi big data. Itu yang saya sampaikan tadi, yang digunakan oleh si Alibaba, ya, untuk mengetahui tren dunia itu kemana dia, ya. Video, kita sering ini memposting video, foto-foto juga termasuk itu, ya. Gambar-gambar, ini semua itu yang kita kategori menjadi big data. Jadi big data itu adalah sumbernya dari sini, ya. Big data itu sifatnya sangat dinamis, ya, sangat dinamis. Kemudian ada dicirikan lagi, ya, namanya 3V, 4P, 5P, 6P, nanti saya jelasin itu, 8P, itu tergantung yang buat buku tentunya. Tentunya satu sifat yang perlu, ya, data ini harus mempunyai nilai, ya. Tidak ada gunanya kita mengumpulkan data kalau tidak value kepada organisasi kita maupun kepada orang penggunanya, ya. Apakah itu berupa strategi, decision making, ya, knowledge, termasuk SOP, PSBB dulu, ya, mengenai social distancing dan lain sebagainya, ya. Jadi ciri-ciri big data itu adalah yang disebut dengan 3P, 4P, 5P, ya. Bisa kita lihat di depan nanti, ya, yang volumenya itu, kalau ini kita sebut 4V, ya, volume, kecepatannya yang besar, variety, ya, datanya itu beragam, ya, kemudian tidak tentu, ya, veracity, tidak tentu. Ini ibu dan bapak bisa lihat ini bagaimana yang ibu bapak posting kadang hoax juga, ya, itu termasuk di sini itu, ya, veracity-nya itu, ya, dikirimnya orang kita posting lagi ini, ya, termasuk veracity yang kemudian variety, ya. Ini variasinya sudah pasti. Ibu dan bapak juga kalau memposting sesuatu, ya, dari HP kan bermacam-macam. Ada gambar makanan, ada gambar foto di pantai, ada gambar di hotel, nggak karuan, ya. Tetapi kecepatannya begitu Anda posting, ya, cepat sampai dia, dan volumenya, ya, digitnya itu besar sekali dia, ya, baiknya itu. Sehingga beberapa buku menyatakan ada seperti ini dia. Ada yang 3V, ada 4V di sini, ada 5V. Jadi apapun ini, ibu dan bapak nggak perlu bagi kita ini orang-orang yang menyusun buku yang selalu menyampaikan itu, ya. Nah, salah satu kegunaan dari translating data into decision adalah, saya kira di teori knowledge management ibu dan bapak sudah bicara. Ini dikembangkan saat ini, ya. Kalau dulu cara kita dari data, informasi, knowledge, dan wisdom. Sekarang ini dengan dunia sudah bicaranya bagaimana ini data ini, ya, ada small data, kita menjadi informasi melalui algoritma, machine learning, dan nah, kemudian orang-orang pintar, analitik, diharapkan nanti ke depan ini analitik yang banyak ini, ya, expert, ya, scientician, ya, scientific, ya, statistician, ya, orang-orang statistik ke depannya akan sangat bagus kalau ada anak-anak kita yang masih muda suruh sekolah ibu dan bapak itu di statistik, ya. Ini menjadi knowledge, ya, the basic of decision making, baru bicara insight, ya, trends, idea, solusi yang saya cerita tadi itu, ya. Tren ini yang dicari oleh para entrepreneur. Apa yang akan terjadi 2025, apa yang terjadi 2026, ya, sudah mereka, ini yang perlu dipersiapkan untuk membuat sebuah bisnis baru, ya. Kemudian decision, ya, menjadi strategi, apakah kebijakan ataupun SOP, baru action, laksanakan implementasi, evaluation, and result, kembali lagi seperti ini. Ini salah satu contoh penggunaan daripada big data tadi itu, ya. Nah, seperti disampaikan tadi, big data ini kalau sudah kita paham tentang cara kerja big data, ya, kita akan lebih mudah memahami transformasi digital ini, ya. Transformasi digital tidak ada masalah, ya. Itu menurut saya sangat sederhana karena memang sifatnya
teknologi itu tidak pernah menyulitkan orang, ya, selalu membuat manusia itu lebih makmur, lebih mudah bekerja, ya, lebih produktif dan lebih efisien dia. Itu dia kira-kira ini. Nah, Ibu dan Bapak, kita lanjutkan ke yang berikut. Ini adalah masalah ini saya kira nggak usah saya bahas karena kegunaan big data dalam pemilu ini sudah banyak dibahas ini, ya. Bagaimana saya kira negara ini pun sudah banyak menggunakan big data untuk pemenangan pemilu, ya. Dan ini kerangka berpikir pola big data yang saya kira penjelasan saya sederhana yang satu lembar ini sudah bisa menjelaskan sebetulnya, ya. Bagaimana ini teknologi di internet itu ditemukan setelah adanya teknologi digital 1010 tadi itu, ya. Kemudian berkembang perangkat teknologi, ya, apakah internet, smartphone, sosial media dan lain sebagainya. Ini menghasilkan big data, ya. Kemudian ini big data tadi itu menjadi, tadi Ibu Dewi sudah bicara, the new oil, minyak yang baru katanya gitu, ya. Kalau dulu yang dicari orang rempah-rempah, minyak, ya, uranium dan lain sebagainya, sekarang yang cari orang data. Orang ribut masalah data sekarang. Karena apa? Karena ini sesuatu aset, ya, sesuatu nilai. Kalau Ibu dan Bapak rajin melihat OTT, over the top, ya, 6 perusahaan besar itu over the top, ya, itu adalah perusahaan-perusahaan seperti Microsoft, Facebook, dan lain sebagainya. Mereka yang menguasai itu karena memang dia bicara dari big data tadi itu, ya. Kemudian mega trend, ya, terakhir, ya, menjadi strategi dalam organisasi. Saya kira ini terlalu luas, ya. Kita terusin aja dulu, ya. Nah, sekarang kita bicara masalah kembali. Saya tadi membuka wawasan kita big data itu supaya kita lebih gampang, ya, memahami transformasi digital ini sebetulnya cara kerjanya, karena yang kita produksi adalah data, ya. Jadi dengan mengetahui bentuk-bentuk dari big data itu, kita akan lebih mudah untuk masuk dan memahami tentang bagaimana transformasi digital itu. Ada 3 tahapan, ya, di dalam digitalisasi. Yang pertama digitisasi, ya, hanya kita merubah conversion, ya, data, ya, itu merubah data atau informasi dari analog ke dalam bentuk digital, ya, sederhana ini, ya. Jadi misalnya tulisan-tulisan yang selama ini paperless lah istilahnya itu, ya, paperless, ya, paper base menjadi paperless, dia itu yang digitisasi, tetapi belum banyak memberikan nilai tambah, value kepada organisasi, ya. Digitalisasi yang kedua, yang di tengah, ya, ya, itu adaptasi atau proses digitalization, ya, berhubungan dengan penerapan teknologi digital pada proses bisnis untuk membuatnya lebih produktif dan kompetitif. Ini dia, ini yang kita cari sebetulnya, ya. Itu yang kita cari, ya. Kalau misalnya seperti Ibu dan Bapak, bagaimana misalnya jalan tol, ya, yang sudah diautomatisasi pembayarannya melalui digital, ya, itu sudah memberikan nilai, ya, karena tidak perlu lagi orang harus menunggu lama, dia memberikan value di sana, ya. Enterprise Resource Planning, ERP, pembayaran jalan tol misalnya itu, ya, itu real time, proses perbaikannya cepat, ya. Dan yang diharapkan sebetulnya di terakhir itu adalah transformasi, ya. Ini pengertian transformasi digital ini, ya, adalah bagaimana mengintegrasikan teknologi digital ke dalam beberapa area bisnis yang menghasilkan perubahan dasar dalam operasi dan memberikan value atau layanan inovatif kepada pelanggan. Ini yang dicari sebetulnya, ya. Bagaimana ini memberikan nilai value kepada pelanggan yang disebut dengan disruptif, ya. Tetapi banyak orang salah taksir, ya. Ketika bicara masalah transformasi digital, ya, pikirannya langsung kepada digital. Bukan itu sebetulnya, ya. Jawabannya kalau bicara transformasi digital adalah bagaimana kita mengubah kebiasaan-kebiasaan rutin, ya,
SOP yang rutin, yang manual itu bisa menjadi lebih efisien. Misalnya seperti contoh, kalau dulu menyambung listrik itu dengan misalnya bisa berbulan-bulan dulu, saya ingat itu ya, bisa sebulan ya, lama-lama menjadi 2 minggu, lama-lama menjadi seminggu, 3 hari, dan terakhir 1 hari ya. Ini merupakan bagian yang disebut dengan transformasi digital ya. Jadi memberikan nilai kepada orang-orang, baik itu pengguna maupun usernya dia ya. Definisi yang sangat bagus ya, transformasi digital itu adalah merupakan kemampuan baru yang diciptakan dalam bisnis, pemerintahan dan kedua masyarakat untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi. Nah, itu menurut Pak Tarigan. Jadi kalau belum ada peningkatan produktivitas, ya, belum ada kelihatan efisiensi, nah itu berarti belum masuk dalam kerangka transformasi digital ya. Tetapi transformasi digital itu bagaimana kita membuat produktivitas, bagaimana kita membuat lebih efisien, itu tadi seperti jalan tol ya, atau penyambungan listrik, itu sudah merupakan transformasi digital ya, karena memang lebih efisien, tidak perlu orang harus menunggu 30 hari atau seminggu atau 3 hari atau 4 hari, tetapi cukup dalam waktu yang singkat dia tadi ya. Ini perbedaan ini nanti saya kira bisa kita petakan ini Ibu dan Bapak di IKPLN, di mana kita posisinya yang sering melakukan bisnis misalnya, apakah dalam bentuk digitalisasi saja tahap pertama, atau sudah masuk kita ke dalam digitalisasi ya, yang sudah ada adopsi teknologi ini untuk menciptakan nilai kepada organisasi, dan sejauh mana ini sudah benar-benar memberikan hasil value kepada masyarakat ya, dan juga kepada penggunanya. Nah, ini sedikit perbedaan hampir mirip dengan yang kami sampaikan tadi ya. Karena seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa transformasi digital akan berjalan terus, bergulir dia ya, tidak ada hambatan dia. Karena apa? Karena dirasakan oleh masyarakat akan benefit keuntungannya ya, lebih efisien. Kita lihatlah misalnya bagaimana taksi online dengan taksi yang tradisional ya, sudah pasti lebih murah. Saya kalau dari Rawamangun ke airport itu perbedaannya jauh sekali itu dengan menggunakan Gojek atau Grab dibanding dengan taksi yang tradisional, pasti besar sekali ya. Kemudian secara alamiah boleh dikatakan proses ini akan berlangsung terus. Tadi Bapak Uwah ini sudah menyampaikan ya, perbedaan digitalisasi ini akan selalu bergeser ini ke digitalisasi sampai menghasilkan sebuah proses ya, menghasilkan hasil ya, memberikan nilai kepada organisasi itu ya. Karena itu saya kembali menyampaikan ya, bahwa ini sebetulnya mutlak ya, tidak mungkin kita take or leave it, itu dia kalau istilahnya dalam buku beberapa ya. Ambil atau lepaskan. Kalau kita melepaskan ini, kita melepaskan sesuatu tentunya ya, melepaskan opportunity yang kita miliki tadi itu. Bagaimana ini ya organisasi seperti IKPLN menyikapi ini ya, berjalan secara alami dan progres serta menyikapi perubahan ini dengan positif ya. Saya tadi sudah memberikan ilustrasi bagaimana produktivitas itu meningkat ya, efisien sudah pasti ya, kecepatan ini juga ya, dan juga peluang tadi itu yang nggak boleh kita lupakan ini ya, akan selalu ada ini peluang ini ke depan ya, yang perlu kita capai ya. Karena itu tadi dalam judul pun saya sampaikan itu bagaimana IKPLN mempersiapkan ya, menyongsong dan meraih transformasi digital itu. Itu luar biasa sebenarnya judul itu ya. Bagaimana kita mempersiapkan. Ini orang-orang kita persiapkan. Menyongsong ya, kita siap berhadapan. Kemudian juga bagaimana kita juga harus meraih ini ya, transformasi digital itu ke depan ya. Ibu dan Bapak, teruskan. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Ya, ini teori Profesor George Westerman ini sangat bagus ya. Jadi saya tadi sudah sempat singgung ya, kalau orang bicara transformasi digital ya, terus mumet dia ya.
seperti ada sesuatu hantu yang di depan kita, masalah digital itu rumit. Sebetulnya enggak ya. Banyak orang terjebak ketika bicara transformasi digital, berpikir masalah utamanya digital. Padahal sebenarnya jawabannya adalah masalah transformasi. Ya, bukan pada digital, tetapi transformasinya. Perubahan bisnis apa yang akan kita lakukan? Ya, perbaikan proses bisnis apa yang akan kita eksekusi? Ya. Jadi kata kuncinya bukan di digitalnya bicara itu ya, tapi adalah masalah di transformasi apa untuk menghasilkan sebuah nilai. Transformasi artinya cara kerja kita, ya, kemudian apakah lebih bagus atau bisa menghasilkan nilai bagi organisasi tadi itu. Kemudian saya lupa. Ini satu lagi ya, yang diingatkan oleh si Westerman juga bicara masalah the first law of digital innovation ya, bahwa katanya ya teknologi itu perubahan sangat cepat. Teknologi change quickly, but organization change much more slowly. Jadi lambat ya. Makanya kalau ibu dan bapak selalu melihat perkembangan saat ini bicara masalah privatisasi ya, ya memang sudah pasti ya. Karena apa? Teknologi itu cepat sekali dia ya. Hak-hak orang misalnya gitu ya, hak orang yang disiarkan data pribadi dan lain sebagainya tidak terproteksi ya, karena memang tidak ada pengaturannya. Sampai sekarang pun tidak ada pengaturannya itu. Baik di Amerika sendiri pun tidak ada pengaturan itu, masalah privatisasi itu, privasi itu ya. Karena apa? Memang belum ada aturannya. Padahal ini sebenarnya teknologinya sangat cepat sekali dia berlangsung ya. Baik ibu dan bapak, kita mungkin perlu melihat ini sekilas ya, gunung es ya, transformasi digital itu yang selalu ada di hadapan kita rasakan. Ini adalah masalah kopi tadi itu di sini dia ya. Kita harapkan nanti habis kopi normal lagi, tetapi kita nggak tahu sebetulnya kapan itu ya. Nah, di balik itu sebetulnya gunung es tadi itu ada di bawah ini ya, yang tidak pernah kepikir oleh kita. Transformasi disruptif digital ini ya sudah berlangsung ada itu ya. Kemudian network effect, cerita yang saya bilang tadi itu masih ada ya, yang perlu kita gali bagaimana IKPLN bisa masuk di sini ya. Kalau saya melihat karena kita mempunyai anggota yang selalu bertambah dan cukup besar ya, ini yang harus kita kembangkan itu ke depan. Bagaimana kita digitalisasi menciptakan sebuah network effect ya, baik itu bagi anggota kita maupun para organisasi kita. Kemudian masalah budaya digital ya, ini pun tidak ternampak ya. Dan yang paling sulit sebetulnya ada persoalan mindset ya. Rata-rata ketika kita bicara transformasi digital ya, ini masalah mindset ya. Masalah mindset. Tidak ada persoalan digital sebetulnya ya. Persoalannya ada di mindset kita. Sudah kita terbiasa dengan manual ya. Sudah terbiasa kita dengan mulut tangan kita ya mengerjakan sesuatu. Padahal dengan teknologi digital ya nggak perlu, tinggal pencet sana pencet sini sudah bisa kita mendapatkan sesuatu ya. Nah, kemudian pertanyaannya yang berikutnya adalah, karena kapan ini badai pemungkas COVID ini selesai? Tidak ada yang bisa memprediksi ya. Tidak ada yang bisa memprediksi. Sehingga jawaban yang ke depan yang bisa kita tawarkan untuk solusi hidup kita adalah masalah di transformasi digital, adalah digitalisasi. Kita tidak ada yang bisa melihat ini, memastikan ini kapan akan berakhir. Nah, itulah kira-kira mengapa ya di dalam agenda itu sudah ada faktor pendorong transformasi digital di IKPLN dan organisasi lainnya itu ada 3 kalau kami petakan itu ya. Pertama itu sudah kami sampaikan tadi ya, disruptif digital, yaitu revolusi industri 4.0 itu sudah bicara itu. Nanti di slide berikutnya ada itu ya. Sudah bicara itu. Sudah dimulai itu. Sebelum kopi ada, sebetulnya kita sudah mulai itu ya. Sudah mulai online kita. Online dalam daring beli barang, ya, pesan taksi, pesan tiket, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang perlu kita ketahui, pengguna alat digital ini disruptif milenial ya.
sebelum COVID-19 ya, generasi Y, generasi Z, generasi Alpha ya. Generasi Y kelahiran 1990-an itu ya, generasi Z kelahiran 2000-an ya, generasi Alpha kelahiran 2010 merupakan pemain utama ke depan ya, sesuai dengan bonus demografi 2045 ya. 70% penghuninya adalah generasi Y, generasi Z, dan generasi Alpha. Tentunya kita nggak ada di sini lagi, sudah selesai kita. Tetapi masa kita tidak berpikir untuk mereka generasi muda ini ya, generasi Y, generasi Z, generasi Alpha. Mereka itulah nanti yang ke depan ya, yang menjadi pemain utama di dalam mengisi baik itu IKPLN maupun yang lainnya itu ya. Generasi ini boleh dikatakan sudah digital dia. Ya, lahir tahun 1990 dia sudah digital dia. Generasi Z juga ya, itu lahir tahun 2000-an ya. Itu pun lebih digital. Ya, lebih digital dia. Kemudian generasi Alpha ya, yang jauh lebih digital lagi, yang dari generasi Z yang lahir tahun 2010. Cucu saya di Medan ya, baru umur 2-3 tahun sudah mainannya sudah HP dia. Ya. Jadi sudah digital dia. Ya. Di dalam pikirannya itu jangan kita berharap bahwa mereka organisasi misalnya, kami juga, saya sebagai penasihat di salah satu korporasi sudah saya sampaikan itu berulang kali ya, bahwa korporasi ke depan itu adalah korporasi yang berbasis kepada digital. Ya. Orang-orang yang ada di dalam organisasi itu nanti ada orang-orang generasi X, generasi Y, generasi Z, dan generasi Alpha. Pasti udah itu. Kita yang sudah berumur 60 ke atas ini sudah tinggal sebetulnya tinggal nama, nggak perlu kita pikirkan lagi kita ya. Dan ini saya yakin kita ini pun ke depan nanti ya, IKPLN ini akan digantikan oleh mereka-mereka yang generasi Y, generasi Z, generasi Alpha. Mereka akan mengisi kita ya, dan memang harus kita mulai itu ya, karena nanti mereka kalau dilihatnya sistem kita masih sistem yang manual yang lama-lama itu ya, mereka akan pergi meninggalkan kita. Sama juga di korporasi yang saya sampaikan tadi itu, kalau misalnya organisasi kita di dalam korporasi tadi itu, saya sampaikan kepada saya tempat bekerja, masih sifatnya masih manual, pasti yang muda-muda ini tidak mau kerja di sini. Ya, mereka akan pergi mencari tempat baru ya, mencari yang sesuai dengan budaya mereka, karena budaya mereka sudah digital ya. Kemudian ada yang ketiga penyebabnya itu penyebaran COVID-19. Itu tadi sudah saya singgung ya. COVID-19 ini bukan alasan utama, tapi trigger ya, percepatan ya. Memicu aja dia, hanyalah mempercepat berlangsungnya proses transformasi digital ya ke depan itu ya. Dan boleh saya sampaikan di sini bahwa mainan generasi Y, generasi Z, generasi apa itu adalah di era digital adalah smartphone, HP ya, sosial media ya, termasuk Internet of Things ya, cloud computing, big data. Mereka sudah masuk sana. Teknologi ini harus kita unggulannya ya. Dan yang menjadi masalah kalau lihat gambar ini kenapa kita harus digital ya? Menjadi akselerasi di sini ya, digitisasi maupun digitalisasi yang sifatnya eksponensial dan singularitas ya. Ada transformasi digital menjadi budaya digital. Tetapi yang menjadi masalah itu di sini Ibu dan Bapak ya. Masalah mindsetnya sebetulnya kita ini ya. Dr. Utomo ini ya di BRI ini menulis buku tentang transformasi digital. Pengalaman dia di BRI bahwa digital itu adalah masalah perubahan mindset dalam orang-orangnya. Ya. Saya kira di PLN juga perlu kita kasih masukan ini, Ibu dan Bapak, ini masalah mindset. Bukan masalah teknologinya, itu kita harus harus kuat menyampaikan. Teknologi digital adalah teknologi yang sangat mudah, sederhana. Mereka seperti yang saya sampaikan tadi, Gojek, Grab, drivernya itu tidak ada belajar macam-macam itu, ya. Cukup menggunakan aja, selesai udah bisa cari makan dia di sana. Oleh karena itu bisa saya simpulkan di sini ya, transformasi digital itu adalah sebenarnya transformasi mindset kita, ya. Pola pikir kita seperti apa dia, ya. Kemudian ini kalau sudah terjadi transformasi mindset, maka akan adalah budaya digital ya dalam organisasi itu
termasuk IKPLN. Saya hanya khawatir aja. Tetapi kalau melihat yang hadir di sini, semua kayaknya berminat ini masalah transformasi. Kemudian pemahaman, saya ulang lagi, ini transformasi bukan masalah digital ya. Pak Marhum, maaf, waktunya tinggal 5 menit Pak Marhum. Ya, dan ya. Itu dia. Siap. Ini saya kira sudah kita bagi ini ya. Sebelum kopi ini sudah ada ini, makanya penjelasan tadi hanya pendidikan. Kemudian sesudah kopi ini dipercepat dia menjadi sebuah transformasi digital itu makin cepat dia ya di berbagai. Kemudian data sudah ya. Saya kira nggak usah saya bicara ini. Dilihat juga ya, kita generasi di mana kita sudah ada di situ, generasi yang menurut saya sudah hampir selesai kita itu loh ya. Tinggal. Nah, kalau bicara di sini ya, ke depan ini kalau ini perlu ini Pak Ketua ya, kita lihat ke depan ini karena kita nggak bisa memprediksi kapan ini COVID ini akan berakhir ya. Ada lagi Omikron katanya. Nah, ke depan itu tetap manusia orang akan bekerja dari more time at home pasti. Sehingga yang kuning ini ya inilah yang akan terjadi, potensial increase akan muncul ke depannya. Apa itu? Bekerja dari rumah, ya, makan di rumah. Kemudian entertainment atau kebaktian juga ada di rumah dia. Nah, warna-warna yang yang agak putih ini itu akan potensial decrease, menurun. Ya, seperti restoran dan lain sebagainya sudah akan suram dia ya, tidak perlu ya. Tadi Pak Wahyu sudah bicara airline juga ya. Travel, bisnis travel mungkin juga akan hilang dia ya dari itu ya. Jadi inilah bisnis yang kedepannya akan tren ya, yang di potensial ya. Ini saya kira matriks kita bisa mengukur nanti bagaimana digital capability kita. Kalau ada pertanyaan bisa kita jelaskan nanti ya, kaitannya dengan leadership capability. Ada yang sifatnya masih beginner ya, ini masih ya wait and see lah ya. Ada pasionitas ya, pasionitas itu sifatnya ya menyayangi ya, smartphone itu senang dia, tetapi belum diintegrasikan dengan sistem. Kemudian ada lagi yang sifatnya konservatif ya, dia nggak mau risiko dan lain sebagainya, tetapi dia ya, digital master. Kita menggunakan ini ya, kalau di sini menurut penelitian apa ya, kita itu bisa meningkat 26%. Kalau kita menggunakan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan dulu dan komunitas IKPLN. Ini yang menurut saya yang perlu kita, dengan jumlah anggota ya 46.000 orang, tambah lagi keluarganya, tambah lagi menantu-menantunya dan lain sebagainya ya, mendekati jutaan ini. Dan dia akan menambah. Kalau kita buat semacam komunitas ya, komunitas IKPLN ya, ini akan mempunyai jejaring nanti yang sangat bagus. Nah, seperti udah Bapak lihat di sini ya, jejaringnya. Kalau dua yang berkomunikasi hanya 2 garis saja ya, Metcalfe lah ya. Kemudian kalau 3 yang dia segitiga, kalau 4 bagaimana, kalau 5 bagaimana, kalau 12 bagaimana. Ini yang sebutnya teori dari tadi. Ini sangat bagus kalau kita mampat. Oleh karena itu sebetulnya kalau sudah bicara masalah komunitas ya, kita akan bisa menggunakan ini ya. Kalau sudah komunitasnya banyak ya, kita bisa jualan di sini. Orang lain akan memamerkan, orang akan mempromosikan barangnya ke sana. Saya ada di Kabanjahe, kalau Ibu dan Bapak pernah lihat Pak Kanedi ya. Dulu memulainya itu ya,
Misalnya yang dihimpun adalah petani-petani seluruh Indonesia ya. Mula anggotanya tidak terlalu banyak, tapi sekarang sudah 2 juta. Dan hasilnya apa? Dia sudah bisa jualan dari sana, jualan iklan pupuk, dan banyak dia. Bagaimana cara bentuknya? Harus dimulai dari jejaringnya di sini. Ada buka jejaring web kita, portal, kemudian isi dengan yang menarik apa sebenarnya. Mungkin juga dengan komunitas pengguna listrik juga boleh kita buat itu ya, nggak tanggung 60 juta pelanggan PLN. Kalau kita dapatkan aja itu menjadi bagian komunitas kita itu ya, menjadi dapat 20 juta, ya nggak tanggung. Kita IKPLN sudah bisa jualan dari sana. Nggak perlu kita minta uang ke PLN lagi ya, itu bisa makmur kita dari sana itu ya, bisa memberikan dukungan yang bagus ya. Kalau terjadi itu kita bisa menghimpun 20 juta anggota pengguna listrik ya, PLN yang membuat ini sistemnya itu ya, kita bisa dapat uang banyak dari sana ya. Produk-produk lampu dan lain sebagainya nanti akan bisa beriklan di sana ya gitu. IKPLN dapat uang banyak, itulah kira-kira ya. Jadi ke depan seperti yang dilakukan oleh Facebook di sini dia ya, membentuk sebuah komunitas ya, komunitas yang bisa menghasilkan semacam keunggulan daya saing untuk bisa dimasukkan ini menjadi sebuah komunitas yang unggul ya, dan mereka bisa berjualan di sana. Kita sama kita juga bisa saling membantu ya, berjualan sesama kita bisa juga dengan cara ini. Tetapi kita harus bentuk dulu jejaring tadi itu ya, supaya supaya bisa seperti ini hasilnya, supaya bisa menggurita ini seperti yang di dalam lingkaran ini. Itu kira-kira ya. Ini hukum Metcalfe ini sangat bagus. Ini yang dibuat oleh sosial media seharusnya ya. Mulai dari Facebook dan lain sebagainya, bicaranya seperti ini dia ya. Jadi kalau ibu dan bapak masuk di sini di KPLN, wah, saya sudah lama ini dengan Pak Munir sudah ulang-ulang saya ngomong ini, tapi mungkin Pak Munir lagi asik barangkali ya. Ayo kita bentuk ini, saya bilang ya. PLN ini kaya ini sebenarnya, kita nggak perlu minta data ya ke PLN, nggak usah ya, hanya dengan membentuk ini aja kita jejaring ini ya, kemudian kita isilah konten-konten, menulis selembar 2 lembar ya nggak perlu tulisan banyak ya, infografis dan lain sebagainya ya, yang menarik kepada pelanggan PLN apa yang perlu untuk mereka ya. Nah itu kalau sudah masuk dia di sistem kita itu, karena membentuk ini yang kita perlukan hanya email ya, address email. Kita nggak perlu harus nanya-nanya orang, kalau ditanya nomor email pasti nggak datang. Tetapi untuk mendapatkan mereka masuk di sistem kita ini adalah membuat konten-konten yang bagus ya. Knowledge-nya saya bilang tadi, IKPLN itu knowledge-nya besar sekali ya. Kalau ini kita mampatkan, wah itu efeknya ini luar biasa. Nah, efeknya ini adalah seperti ini nanti, ibu dan bapak. Seperti ini kita nanti ya. Ini yang dilakukan oleh Facebook ya. Saran saya ya, daripada kita IKPLN harus cari sana cari sini, kita cari duit sendiri di sini kita ya. Bicaranya di komunitas kita ya. Bisa kita himpun komunitas pelanggan PLN kan belum membuat itu, kita ambil itu menjadi bagian yang sangat penting ya, kita bantu sekaligus membantu PLN ya. Saya kira sudah habis Pak. Habis ya. Jadi poin yang pertama ya, kesimpulannya saya 1 menit ya Bu Dewi ya. Ya, poin yang pertama, kesimpulan presentasi kami, kita ini mutlak harus masuk di transformasi digital. Yang kedua ya, organisasi yang sudah saat ini
kita lihat di berbagai belahan bumi ini ya sudah masuk di sana semua, seharusnya kita juga sudah harus masuk di sana ya. Kita akan ketinggalan kereta api kalau memang kita nggak masuk di sana ya. Yang ketiga, organisasi IKPL ini besar dan punya knowledge ya. Kita seharusnya menggunakan itu, kita bentuklah komunitas itu ya. Komunitas apa? Apakah pelanggan PLN atau kita aja komunitas IKPLN? Saya kira ini pun bagus ya. Tetapi menurut saya lebih bagus kita ambil komunitas pelanggan PLN ya. Menjadi seperti apa Facebook ya. Organisasinya itu kalau kita dapat 20 juta itu pelanggan itu ya, kita sudah bisa berjualan di sana. Berjualan iklan dan lain sebagainya, dan kita akan dicari oleh korporasi nanti untuk memasarkan barangnya nanti. Kami kira itu yang bisa kami sampaikan, Ibu Dewi. Mudah-mudahan ada manfaatnya nanti ya. Kami kembalikan kepada Ibu Dewi.